Saya langsung 2 pertanyaan ya Pak, dari sini dulu. Yang pertama, bagaimana awal cerita Bapak bisa menjadi advisory board untuk Royal Commission for Riyadh City, terkait dengan karya Kasasi Tila? Lalu yang kedua, yang paling sulit dalam politik nasional adalah konsolidasi karena membutuhkan kompromi. Apa yang menjadi hambatan terbesar? Yang pertama tentang Royal Commission for Riyadh City. Jadi teman-teman sekalian, di Jakarta itu mereka melihat Jakarta's accomplishment pada integrasi transportasi. Bahkan Jakarta di tahun 2021 mendapatkan Sustainable Transport Award nomor 2 di dunia, dan tahun 2022 Sustainable Transport Award nomor 1 sedunia. Bukan public transport kita terbaik di dunia, bukan. Tetapi deltanya terbesar di dunia. Dari kita hanya 300.000 penumpang daily ridership, 300.000 menjadi 1 juta dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian lebih dari 30 jenis kendaraan umum diintegrasikan menjadi satu, integrasi rute, integrasi tiketing, integrasi manajemen. Jadi itu yang kemudian ditengok oleh Riyadh yang saat ini sangat car-oriented development. Jadi negeri itu tuh mobil semua. Nah sekarang kotanya mau di-expand. Dari penduduk 7 juta, 8 juta, berorientasi menjadi 15 juta. Bila mereka tetap menggunakan konsep car-oriented development, tidak transfer menjadi transit-oriented development, pasti mereka akan mengalami bukan hanya kemacetan, tapi gridlock di situ. Nah, Jakarta diundang. Kemudian saya diundang untuk menjadi anggota board itu, bersama dengan ada sekitar 10 orang gitu, yang di sana. Gitu ya, yang pertama. Di dalam semua urusan, nggak mungkin nggak ada kompromi itu. Urusan apapun, suami istri juga gitu. Yang udah menikah, merasakan, bukan? Para suami, para istri, kita merasakan. Nggak mungkin itu yang namanya hidup kok tidak ada kompromi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga dari spektrum? Spektrumnya itu apa sih? Kira-kira nih, di satu ujung idealistik, ke tengah pragmatik, geser ke sana oportunistik. Apa sih yang jadi kompasnya itu? Bagaimana kita menjaga ketika kompromi itu berhenti pada pragmatisme, tidak lebih jauh menjadi oportunistik? Harus punya nilai, harus punya ideologi. Kalau tidak punya nilai, tidak punya ideologi, maka perhitungan kita hanya sekedar cost benefit atau untung dan rugi, baik dan buruk. Bila perhitungan kita hanya itu, maka kita akan terjebak di dalam kompromi-kompromi yang mengorbankan prinsip. Tapi kalau nggak punya prinsip, nggak merasa ada yang dikorbankan. Jadi menurut saya cara menavigasinya adalah dengan memiliki values, dengan memiliki ideologi, dan ideologi itu menjadi moral kompas. Sehingga pada saat kita deviate dari arah yang kita inginkan, kita tahu bahwa kita sedang deviating. Sehingga kita tahu harus kembali lagi. Tapi kalau dari awal tidak punya moral kompas, maka ketika kita deviate pun nggak sadar kalau kita sedang deviating. Efeknya apa? Ya kalau kita nggak sadar sedang deviating, maka kita akan terjebak lebih jauh. Dan inilah menurut saya yang pegang. Nah, bagaimana bisa menjalani itu? Harus sering-sering mengalami dilema. Harus sering-sering mengalami kesulitan ambil keputusan. Semakin sering mengalami dilema itu, semakin kita matang di dalam menavigasi kerumitan itu. Saya bisa cerita case-case nanti ya, tapi kira-kira jawaban abstrak dan filosofinya gitu kira-kira. Mas Manis.